Sangu mati, tutu beras, tutu pari. Sangu mati, amal soleh, kang prayogi. Sangu mati, tutu pangkat, tutu koneksi. Sangu mati, amal soleh, kang prayogi. Sanak kadang ora bisa angganduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, terus penuh semangat untuk saudaraku semua dimanapun berada. Doa-doa kebaikan untuk kalian semua. Nah, kita saling mendoakan. Di video kali ini kita akan membahas tentang clairvoyance. Clairvoyance itu bahasa gaulnya menerawang. Kita bisa menerawang. Dan sebenarnya keterampilan menerawang ini bukan sesuatu hal yang mistis atau gaib ya saudaraku. Tapi ini sangat ilmiah sekali ya. Ini sangat kita bisa jelaskan ke dalam logika ya, karena memang ini sebuah potensi yang sudah Tuhan berikan kepada semua manusia. Ayo diminum kopinya. Nah, kemampuan menerawang ini sebenarnya adalah membaca energi, saudaraku. Jadi setiap sesuatu ya, kita tahu kan sesuatu di semesta ini adalah energi. Nah, menerawang pun sama, kita membaca energi. Dan energi itu visualkan atau terjemahkan ke dalam otak kita hingga menjadi sebuah gambar. Nah, itu kita bisa membaca energi dengan jarak ribuan kilometer, ya, jarak jauh. Nah, menerawang kan jarak jauh, ribuan kilometer. Kita baca objeknya, dan objek itu energi diterjemahkan oleh otak kita menjadi sebuah visual atau gambar yang terpotong-potong. Nah, sebenarnya ya saudaraku, saat kalian bermeditasi, ya, kalian melihat warna-warna di dalam meditasi, kalian melihat potongan-potongan gambar di dalam meditasi, terus kalian melihat di dalam meditasi kalian merasa seolah-olah ada yang mengawasi, atau kalian melihat seperti berkelebatan orang melewat depan kita, entah di belakang kita terasa. Nah, itu adalah kemampuan menerawang, bakat yang harus kita latih. Karena kita sudah mampu membaca energi. Kayak potongan warna, potongan-potongan gambar itu kan adalah energi yang tervisualkan oleh otak kita. Nah, kita juga bisa merasakan seolah-olah ada yang mengawasi, padahal tidak ada. Itu kan juga kita sudah bisa merasakan energi. Kemampuan ini bisa dilatih ya saudaraku. Yang penting kita punya sebuah niat yang kuat ya, dan terus latihan. Kemampuan ini bisa dilatih. Satu contoh lagi lebih gampang, hantu ya. Hantu itu juga energi. Jadi hantu itu adalah sebuah informasi yang berbentuk energi. Nah, tapi kita terbaca, jadi hantu atau energi itu terbaca oleh kita, lalu otak kita menerjemahkannya dalam bentuk gambar. Nah, sayangnya dalam pikiran atau dogma kita, hantu itu menjadi sebuah simbol ketakutan. Ya, jadi siapapun yang melihat hantu itu dengan pikiran yang macam-macam, takut ini, takut itu, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya hantu itu juga adalah sebuah informasi yang dalam bentuk energi dan terbaca oleh otak kita, dan otak kita tervisualkan sesuai dengan apa yang kita takutkan. Gitu.
Bagaimana cara melatih kemampuan merawang ini atau clairvoyant ini? Ada beberapa tahap yang harus kita latih ya saudaraku. Yang pertama, kita langsung aja ya. Yang penting kalian sudah paham apa itu penerawangan atau clairvoyance, dan ini sangat ilmiah, bukan hal mistis. Yang pertama kalian lakukan adalah coba ya, di dalam setiap aktivitas kalian semacam merekam lebih detail. Satu contoh misalnya kita berada di sebuah kamar, duduk. Kita amati saja. Jadi oh lampunya di sebelah sini, ini jaraknya kira-kira lebarnya 2 meter, terus oh ada kasurnya, terus itu hal-hal yang terlihat ya. Lalu kita lebih detailkan lagi. Oh ini bentuk lubangnya seperti ini, segitiga, ada kecil-kecil, mejanya ukuran ini. Jadi biasakan ya sebenarnya, biasakan kita untuk melihat lebih detail apapun itu, baik misalnya kita dalam aktivitas makan ya kan, ini nasinya seberapa, kita bisa lihat bentuk nasinya, terus lauknya apa aja, kita bisa lihat warna-warna dari lauknya. Nah, pokoknya ya memang agak sulit, tapi nanti sudah terbiasa bisa. Jadi kita latihan biasa untuk melihat sesuatu itu lebih detail. Nah, karena detail apapun detail yang kita lihat itu terekam dalam bawah sadar kita. Jadi kadang kita fokus ya ke sebuah objek. Nah, yang kita fokuskan, yang kita lihat kan hanya satu objek yang kita lihat, tapi kita tidak tahu bahwa objek atau gambar yang di sekeliling itu sebenarnya juga terekam di dalam bawah sadar kita, hanya saja kita tidak terfokus. Itu latihan pertama. Lalu kalian lanjut juga latihan untuk melihat angka-angka. Jadi seperti tadi kalian berjalan ya, saudaraku berjalan entah ke sebuah ruangan, ke sebuah melihat kendaraan. Nah, setelah mengamati dengan detail, ya, kalian juga harus bisa mengingat-ingat atau melihat angka-angka yang ada di daerah tersebut. Ya, jadi misalnya kita makan di restoran, oh kita melihat angka-angka seperti nomor mejanya, seperti nomor ruangannya, dan lain sebagainya. Nah, itu juga sebagai bahan jurnal untuk kita nanti. Nah, lalu poin penting dalam latihan ini adalah di dalam meditasi ya saudaraku. Jadi sering-seringlah bermeditasi, tiap malam tidak apa-apa. Nah, saat bermeditasi, oke, saya anggap ini objeknya ya, sebuah gelas. Saat meditasi, kalian coba lihat objek gelas ini dari berbagai sisi. Nah, maksudnya begini ya, di dalam meditasi, mata terpejam, lalu kita membaca energi dari sebuah gelas ini yang diterjemahkan oleh otak kita. Kalian melihat dari sisi sini. Lalu, coba kalian lihat dari sisi atas. Lalu kalian lihat juga dari sisi sebelahnya, kanan, kiri, depan, belakang, dan kalian lihat juga dari sisi bawahnya. Jadi ini seperti objek 3 dimensi yang kalian lihat full dalam bentuk satu keutuhan, bukan hanya kalian lihat dari sisi depan saja. Nah, ini di dalam meditasi ya, dalam meditasi. Jadi kalian harus bisa melihat sekelilingnya, atas, bawah, kanan, full 3 dimensi. Nah, objeknya pun boleh diganti-ganti ya. Nggak harus ini, nanti setelah ini kalian cari objek yang lebih rumit lagi, yang lebih rumit lagi, yang lebih rumit, sehingga kemampuan kalian akan bertambah terus ya. Akan semakin mempunyai kemampuan yang lebih. Lalu prakteknya sederhana sekali ya saudaraku. Untuk praktek awal, kalian misalnya bisa coba di dalam meditasi ya. Kalian membaca sebuah ruangan atau sebuah keadaan teman Anda sendiri. Misalnya kita sudah tahu nama dan alamatnya, kita coba baca energi yang ada di tempat tersebut, lalu energi itu kita terjemahkan dengan otak kita berbentuk visual.
Dan jangan maksud saya jangan mengikut campurkan pikiran. Oh, dia orangnya begini, nggak mungkin rumahnya seperti ini. Nanti gambarannya akan beda. Jadi apapun itu yang terlihat, yang tervisualkan dari energi yang terjemahkan oleh otak kita itu, biarkan saja apa adanya. Kita jangan beri nilai dulu. Nah, setelah kita tahu mungkin warna atau bentuk ruangannya, coba kita telepon, kita tanyakan, kamu keadaan begini ya, rumahnya ini ya, warna-warnanya ini ya. Nah, jika mungkin sudah mencapai 80% mencapai kebenaran, artinya hampir mendekati kebenaran, ya, antara 7-80%, itu memang kalian sudah berbakat sekali untuk clairvoyance ini, menerawang. Dan itu bisa terus dikembangkan sampai kita bisa menerawang dengan jarak ribuan kilometer. Jadi mungkin awal-awal latihan kita coba yang dekat-dekat dulu. Bisa juga misalnya kita tidur di sebuah ruangan kamar tidur. Nah, pas bangun tidur, coba aja kalian seolah-olah posisi kalian masih tidur, tapi seolah-olah kalian berjalan keliling rumah kalian, lihat ada apa. Lebih detail situ, padahal kalian tidur. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah clairvoyance atau menerawang, sebuah kemampuan membaca energi dan diterjemahkan oleh otak kita dalam bentuk gambar atau visual. Dan ini bukan sama sekali bukan klinik, ini ilmiah sekali. Terima kasih saudaraku, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.